Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Perkenalkan, nama aku Sylvia. Aku ibu rumah tangga merangkap sebagai bisnis owner juga, jualan makanan kecil-kecilan. Alhamdulillah, dari Bandung Barat. Nah, kali ini aku mau share bagaimana evaluasi keuangan bulan Februari 2022 di budgeting rumah tangga aku ya. Nah, aku tuh udah pakai sistem budgeting ini sejak bulan Oktober 2021. Nah, mari kita mulai aja evaluasinya. Jadi di sini aku mulai nulis judul besarnya evaluasi keuangan bulan Februari 2022. Di sini aku nggak kepikiran untuk ngehias atau misalnya ngedekor gitu biar estetik, misalkan pakai washi tape, stiker atau misalnya pakai brush pen gitu, karena menurut aku lumayan makan waktu dan ini aku videonya udah terlalu lama banget ya durasinya. Jadi sini aku nulis beberapa expenses atau pengeluaran yang biasa aku keluarin setiap bulannya. Untuk penghasilan nggak aku tunjukkan ya berapanya, aku cuma nuliskan pengeluaran aja setiap bulannya. Jadi di sini aku udah lupa ya nge-record beberapa waktu, jadi aku udah nulis. Di sini aku nulisin simpan dengan budget 1.300.000, nabung lebaran 100.000, cicilan 100.000 dan lain-lain 50.000, belanja bulanan 400.000, belanja mingguan 600.000, listrik 50, air plus iuran 50, kuota 135. Lanjut ke gas 50.000, bensin 175.000, makanan kucing 70.000, beras 200, jajan 400.000, DTT itu dana tak terduga 100.000, dan terakhir dana sosial 150.000. Kita mulai belanja mingguan. Pertama, belanja mingguan itu biasanya aku belanja untuk makanan sehari-hari ya, kayak sayur, buah, lauk, atau rempah-rempah kayak bumbu-bumbu gitu buat masak. Kita mulai hitung sekarang. Di rumah itu ada 10, 20, 30, 30 betul. Lanjut lagi ada 13.000. Jadi total week pertama itu sisanya ada 43.000 dari budget 150.000. Lanjut minggu kedua ada 7.000, lumayan. Tambahin lagi, lanjut ke week ketiga atau minggu ketiga ada berapa ini? 5, 10, 15, 17, 19, 21, 23, 25, ada 31.000. Lanjut lagi ke week keempat atau minggu keempat. Nah, di week keempat itu ada sisa 9.000 ditambah 9.500. Jadi untuk total sisa belanja ada 90.500 dari budget 600.000. Ini udah sobek-sobek dong, bayangin. Emang entah itunya rapuh atau akunya terlalu kasar. Untuk belanja bulanan ada 74.000 sisanya. Dan aku di sini lupa nggak nulisin realitinya, malah terus ngitung saking senangnya, saking serunya. Nah, untuk beras, nah di sini tuh aku udah mulai ingat. Tadi aku lupa nggak nulisin realitinya berapa, jadi kita hitung ulang. Ada 43.000 ditambah 7.000, lanjut lagi ditambah 31.000, dan terakhir ditambah 9.500. Jadi sisa bulan Februari itu uang belanja mingguan ada 9.500.
Nah, 600.000 budget aku dikurangi 90.500, sisanya bukan sisanya, maksudnya total pemakaian selama bulan Februari itu ada 509.500. Maaf ya kalau belepotan, masih belajar. Lanjut lagi, belanja bulanan itu sisanya ada 74.000 dari budget aku yang 400.000 itu dikurangi 74.000 itu sisanya ada 326.000. Jadi selama bulan Februari itu aku bisa nge-save lumayan ya dibanding bulan sebelumnya gitu. Alhamdulillah. Lanjut lagi sekarang ke beras. Beras itu aku budgetin maksudnya 200.000 dan ternyata cuma terpakai 150.000. Alhamdulillah sisa 50.000. Senang banget gak sih kalau misalnya bisa banyak kayak gitu, tiap gajian kan bisa ditambah-tambah ke sinking fund yang belum ada dananya atau kurang. Lanjut lagi ke dana tak terduga, sisanya itu 15.000, jadi cuma terpakai 85.000. Dana tak terduga ini untuk hal-hal yang gak kita duga sebelumnya, kayak tiba-tiba ada kejadian A atau B dan butuh mengeluarkan biaya dari situ kalau aku ngambilnya. Lanjut lagi ke dana sosial. Dana sosial itu sisanya kita hitung ada 12.000, dan yang 100.000 itu aku simpan buat sedekah ya, jadi ada rezeki lebih. Dan itu emang untuk sengaja aku pisahin biar dan aku nggak hitung ke sisa gajian kayak gitu. Dari 150.000 budget aku untuk dana sosial sisa 12.000, jadi pemakaian cuma 138.000. Nah, untuk dana sosial ini biasanya aku pakai untuk ada ke kondangan, ngasih kado, atau misalnya kita mau ngasih ke saudara, bisa untuk sedekah juga kayak gitu. Fleksibel sih menurut aku kalau dana sosial ini. Lanjut lagi, pembayaran air itu aku dari budget 50.000 itu ada sisa 26.000. Jadi pemakaiannya cuma 24.000. Dan untuk yang tanya kenapa kok murah, karena aku bagi bills gitu di rumah sama adik aku, karena aku masih tinggal sama orang tua di rumah orang tua. Jadi kita bagi-bagi gitu ke bills setiap bulannya, dan emang alhamdulillahnya kecil gitu, jadi ya nggak sampai ratusan ribu juga gitu alhamdulillahnya. Lanjut lagi, kuota habis dari budget 135 habis 135.000, cicilan dari 100.000, realitanya juga 100.000, dan lain-lain dari 50, realitanya juga 50.000, nabung lebaran 100.000, realitanya juga sama, sinking fund juga sama. Lanjut bensin habis dari 175 budgetnya, pemakaian juga 175.000. Lanjut ke gas juga hal yang sama kayak listrik, air plus iuran, jadi kita bagi bill ya, jadi murah, sisa 10.000 untuk gas. Ke listrik juga pemakaian listrik, kalau untuk listrik aku biasanya via ShopeePay ya, jadi nggak cash gitu, nggak ada posnya gitu. Untuk jajan sisa 4.000 dari budget 400.000, habisnya 396.000. Sebenarnya lebih ya, cuma aku biasanya kalau misalnya pengen jajan tapi dana udah habis, dana jajan untuk udah habis, jeleknya itu masih suka ngambil dari gajian aku dari all shop aku gitu. Lanjut lagi ke servis motor. Jadi kemarin itu aku sengaja bikin
budget untuk khusus servis motor karena lumayan sampai 350.000 dan signifikan aku belum ada segitu untuk servis motor, jadi aku emang ngambil dari gajian, dari penghasilan aku dan suami. Nah dari 350.000 servis motor, dari 350.000 pemakaiannya atau realitanya ada 297.000, jadi sisanya ada 53.000. Alhamdulillah. Nah gak nyangka ya kalau kita hitung-hitung semua itu ternyata ada sebanyak ini gitu. Dan disitu aku lupa belum nulisin reality makanan kucing. Ditambah aku juga bulan kemarin juga beli kado 120.000 budgetnya, dan realitanya juga 120.000, lanjut beli vitamin 120.000, realitanya juga sama. Kenapa vitamin gak aku masukin belanja bulanan, karena aku sendiri tuh harus detail, jadi harus takutnya kalau kita masukin dananya ke dana untuk khusus belanja bulanan, takutnya malah lupa beli vitaminnya, karena aku untuk beli vitamin itu online gitu. Terus beli jas hujan itu 190, realitanya juga sama 190.000. Nah totalnya, untuk total aku mulai ngitung-ngitung lagi di sini. Kita percepat aja biar cepat. Signifikan dan lebaran, cicilan dan lain-lain, bulanan, mingguan, air, listrik, kuota dan lain-lain. Kita hitung ada berapa di sini. Ternyata totalnya 4.710.000 ya. Kita tulis dulu 471000. Nah untuk realitanya aku percepat juga. Di sini aku masih belum ngeh, ternyata makanan kucing itu masih belum aku isi ya realitinya. Nah di sini aku udah mulai ngeh. Aku nulis dulu. Lanjut lagi aku ngitung. Kita lihat ada berapa ya total dari realitanya budget di Februari. Ternyata ada 4.375.000. Aku tuh nulis di kertas masih belum yakin, dan aku hitung 2 kali, ternyata emang benar segitu jumlah totalnya. Nah di sini aku udah mau mulai bagi-bagiin uangnya sesuai pecahannya biar nggak berantakan. Kita percepat lagi. Ada 50.000, 20.000, 10.000, juga ada 5.000, 2.000, 1.000, bahkan yang receh juga ada. Tapi kayak ngerasa miss banget gak sih, kok bisa ya. Dulu kalau tiap gajian tuh habis. Itu pun kadang-kadang aku harus ngambil uang tabungan, nyelip gitu. Lanjut lagi, di sini aku udah mulai ngitung sisa gajian, takutnya ada kesalahan. Kita hitung dulu ada berapa jumlahnya. Nah setelah ngitung ini kok aku sadar ternyata uangnya itu hilang 10.000. Bukan hilang, kayaknya aku lupa nyimpen atau gimana. Sedangkan untuk di tabel itu budget sama realitinya itu udah sesuai 335, tapi uangnya ada lebih 10.000. Jadi kayaknya aku lupa, salah nyimpen uang entah gimana. Tapi nggak apa-apa deh ya, pokoknya yang penting kan lebih baik lebih dibanding kurang gitu kan. Dibanding kita mumet, kita mikirin, yang penting nggak apa-apa lah. Alhamdulillah banget ya teman-teman, kalau misalnya tiap gajian bisa nyisa kayak gini kan. Aku agak amazed sama diri aku dan sama suami aku, karena kita sama-sama udah bisa ngontrol dan bisa disiplin lah ya, walaupun masih maksudnya masih belajar gitu ya, masih stepnya kecil-kecil, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita udah mulai mau belajar, kita mau usaha gitu kan.
Kalau diingat-ingat dulu sedih banget ya, tiap gajian itu selalu mikirnya jajan dulu, terus mikirnya reward dulu gitu kan, nggak mikirin tuh nantinya gimana, mikirnya tuh gimana nanti aja, padahal kan nanti gimana kalau misalnya kita kayak gini terus gitu kan. Dulu selalu mikirnya tenang aja kan ada uang tabungan, padahal kan uang tabungan ya uang tabungan gitu kan, untuk disimpan buat masa depan, bukan buat dipakai sekarang gitu kan. Cuma nggak tahu kenapa ya, kalau dulu tuh kayak emang mungkin belum sadar aja atau gimana ya, nggak ngerti juga. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai belajar sedikit-sedikit, walaupun masih jauh banyak yang lebih hebat dibanding aku, tapi agak bangga sih, ngerasa bangga sama diri aku sendiri dan sama suami ya, alhamdulillah. Nah di sini itu aku misahin 141.000 itu penggunaan kemarin kita di luar maksudnya di luar budgeting dan pos-posan kita karena aku dan suami sakit qadarullah. Nah aku tuh kemarin pakai uang dana darurat atau emergency fund, maaf lainnya berubah. Aku tuh pakai emergency fund atau dana darurat karena ada beberapa obat yang di cover BPJS, dan alhamdulillahnya BPJS aku tuh masih pakai, maksudnya masih ada dari perusahaan suami. Kan saat sakit tuh kita kadang-kadang pengennya tuh makan yang enak kadang-kadang kan, terus ada obat yang ada di cover BPJS juga, kita beli vitamin segala macam, dan aku kemarin itu aku keluarin dana darurat. Alhamdulillahnya tuh pentingnya dana darurat itu saat darurat, contohnya saat sakit. Nah di sini aku balikin lagi kemarin hasil pinjem. Kalau dana darurat itu setahu aku ya teman-teman, lebih baik diganti lagi kalau kita pakai, jadi uangnya tetap ada saat kita butuh suatu saat nanti gitu. Nah di sini aku udah mulai ngitung-ngitung lagi. Kita hitung-hitung, bener deh ada 200.000. Dan kayaknya nih aku di sini tuh bingung, kayaknya mau aku tukerin aja uang recehnya biar nggak terlalu banyak di mapnya atau di pocketnya. Saat aku itu tuh bener ya, ternyata ada 200.000 dan aku tukerin deh ke uang gajian. Tara, alhamdulillah dan darurat balik lagi ke jumlah normal, jumlah yang seharusnya, dimana aku biasanya nyisihin 300.000 tiap bulannya buat dana darurat. Itu ada 1.200.000, nah bener 1.500.000, maaf salah lihat, 1.500.000. By the way teman-teman, sama kayak aku juga gak sih kalau misalnya udah akhir bulan itu atau tanggal menuju gajian tuh ngerasa excited kayak sisa berapa ya gajian atau penghasilan kita bulan sekarang kayak gitu, soalnya ngerasa kayak tiap uang nyisa yeay kayak gitu. Aku tuh ngerasa seneng banget, alhamdulillahnya, ngerasa beruntung banget ya bisa maksudnya bisa belajar mulai budgeting. Nah di sini tuh aku biasanya nyisihin gajian tiap bulan tuh selama 2 bulan terakhir kemarin tuh Desember dan Januari itu di toples bekas sosis so nice ini aku minta dari keluarga yang jualan. Aku tuh simpan di sini. Rencananya uang itu akan aku bagi-bagi ke sinking fund atau enggak ke challenge kayak gini. Nah di sini tuh aku sebenarnya aku juga tertarik ya sama 100 amplop, centangan 100 amplop, challenge 100 amplop. Nah di sini tuh cuma aku nggak pakai kayak temen-temen yang biasanya pakai kertas kado kayak gitu-gitu terus beli di Shopee. Kalau aku milih yang mursidah aja atau murah meriah, aku pakai amplop kecil kayak gini, isinya 100 biji. Aku beli di Borma 9 ribuan, murah banget. Aku masukin ke top wadah kayak gitu. Nah kita tutup dulu simpannya. Oh iya, tadi juga aku nyimpen dana darurat itu disatuin di map atau di binder sinking fund karena aku belum punya binder lagi, jadi aku satuin dulu di situ semuanya.
Nah, ini aku lagi hitung total budgeting sama dikurangi realitanya berapa, sisanya berapa. Dan aku rencananya mau bagi-bagiin uang sisa gajian ini ke sinking fund. Jadi di sinking fund itu aku nambah beberapa pos-posan baru atau sinking fund baru. Yang pertama itu health atau kesehatan, karena aku pengennya dana darurat itu nggak kepake apapun kecuali emang bener-bener urgent gitu. Aku pengennya jadi untuk kesehatan itu aku bikin sinking fund tersendiri. Lanjut lagi sinking fund gift atau untuk kado kayak gitu, untuk ngasih ke orang atau hadiah ulang tahun atau apapun itu untuk ngasih intinya. Lanjut lagi aku bikin sinking fund BPKB motor. Kenapa nggak aku satuin sama servis motor? Karena aku ingin detail aja gitu biar nggak pusing untuk ngatur keuangannya. Ditambah kenapa aku bikin sinking fund BPKB motor itu karena suami itu waktu dulu itu beli motornya bekas dan belum balik nama BPKB-nya, dan ternyata aku baru tahu balik nama BPKB itu mahal banget, sampai 600 apa 700 ribu kata suami aku bilang. Jadi aku rencananya sama suami mau ngumpulin tiap bulan 100 ribu, berarti aku sama suami harus nunggu sekitar 7 bulan buat kekumpul. Jadi aku bikin sinking fund baru. Terus aku bikin sinking fund retirement atau dana pensiun. Lanjut bikin sinking fund beauty atau untuk aku ke skincare kayak gitu biar nggak meledak biayanya. Tapi alhamdulillahnya sih untuk beauty itu aku nggak pakai banyak biaya sih untuk skincare, alhamdulillahnya yang murah gitu cocoknya. Nah, di sini aku udah mau mulai bagi-bagiin sinking fund-nya. Uangnya ke sinking fund maksudnya. Selain itu aku juga nambah sinking fund eating out atau untuk makan di luar, karena aku sadar sih selama ini setelah aku belajar budgeting aku jarang makan di luar karena ngerasa hemat aja gitu. Tapi kalau jajan kita tetap jajan, cuma kadang-kadang kita bawa makanannya ke rumah karena lebih enak makan di rumah. Ditambah kan lagi pandemi kayak gini ya, jadi aku males sih kalau ketemu banyak orang gitu. Nah, di sini aku udah mulai bagi-bagiin. Kita percepat aja lah ya biar nggak makan durasi, soalnya ini lah udah lama banget ternyata, nggak nyangka pertama kali aku nge-record dan selama ini ternyata. Jadi aku biasanya nulisin sinking fund itu laporannya, catatannya di sini di buku kecil ini. Aku nulis di sini itu semua laporan sinking fund aku. Yang pertama tuh kayak contohnya ini pajak motor kayak gitu. Nah, aku mau mulai ngisiin 50.000 untuk servis motor, karena pas suami bilang bulan ini mau ganti oli motornya, jadi kita nambah sinking fund motor. Di sini aku mulai nulis tanggal 26 bulan 2 tambah saldo 50.000 dari sisa balance-nya 154 ditambah 50 jadi 204.000. Kita balik lagi buka ke sinking fund-nya. Nah, untuk sinking fund kayak gini aku sengaja ngurutin simpan kayak sinking fund-nya itu dari yang paling sering aku, maksudnya yang short term sampai ke long term gitu. Jadi yang pemakaiannya dalam waktu pendek sama waktu panjang kayak gitu. Makanya untuk servis motor sama pajak motor itu aku paling depanin karena ngerasa itu ya harus cepat, maksudnya urgent gitu ya, harus dilakuin cepet-cepet. Nah, di sini aku mulai ngatur-ngatur lagi uangnya. Mari kita berhitung. 100, 150, 16, 17, 18, 19, 20, 204.000. Alhamdulillah. Kita balikin lagi uangnya, masukin lagi ke pocket bindernya.
Lanjut lagi, di sini aku mau nambah untuk sinking fan BPKB motor karena tadi aku baru nambah aku salah nulis di sini. Aku malah salah nulis. Kita tipekin dulu dan udah beres. Nah, di sini aku nambah 35.000. Kenapa 35.000? Karena dari target aku yang 100 untuk gajian sekarang aku rencananya, aku udah hitung-hitung dulu sebelumnya. Aku rencananya mau nambah 65.000. Jadi aku nambah dari sisa gajian ini 35.000 gitu. Nah, dari 100 tambah 135 tambah 35 jadi ada totalnya 135, maaf. Kita hitung-hitung dulu. 10, 20, 35.000. Kita mulai balik lagi hitung ulang karena takut salah. 135.000, 10, 100, 20, 30, kurang 5.000 ternyata. Kita pakai recehan aja 2.000-an. Aku pengen sih beli cash tray kayak gitu, tapi nanti aja kalau misalnya ada uang lebih, ada uang dingin gitu, ada uang santai. Nah, kita hitung lagi 110, 120, 130, 135. Bener, alhamdulillah. Biasanya kalau hitung-hitungan gini tuh ibu-ibu gercep ya. Maksudnya yang lebih strong gitu kan, pintar-pintar. Tapi aku suka error sendiri, gak tau kenapa. Oke, kita tutup lagi, lanjut ke kesehatan. Aku rencananya tiap bulan sih pasti harus nambah sinking fan kesehatan karena aku tuh gampang sakit, gak tau kenapa. Ya Allah, qadarullah. Semoga mulai bulan Maret ini aku sehat terus ya, minta doanya teman-teman. Oke, di kesehatan aku nambah 30.000 di sini. Pakai 2.000-an 5 biji, 2.000-an 5 biji, 5.000-an 2 biji tambah 10.000-an 1 biji. Nah, kita hitung ada 80.000 ya, 60, 70, 80.000. Betul. Minta doanya teman-teman, aku juga doain semoga teman-teman sehat selalu. Entah kenapa ya, kayak musim sekarang tuh kayak capek banget, banyak banget yang sakit, serumah gantian sakit semua dong, bayangin. Subhanallah. Lanjut lagi. Untuk beauty ini aku tuh jarang banget ya, nggak jarang sih, semacam 1,5 bulan habisnya untuk skincare, kadang-kadang sampai 2 bulan. Karena ada satu hari kayak mau tidur tuh males banget ya, mau skincarean malam kayak gitu. Di sini tuh aku cuma nambah 25.000. Pengennya tuh skincare nggak ngeberatin gitu ya, dari uang gajian harus setiap bulan. Jadi aku pengen nyicil aja gitu, ngumpulin saat aku nggak beli skincare. Jadi ntar tinggal kalau mau beli tinggal ngambil dari dari Sinking Fan Beauty. Di sini aku nambah 25.000, total akhirnya ada 50.000. Alhamdulillah. Aku di sini nambah 10.000-an, 5.000-an 2, sama 2.000-an 1 tambah 1.000-an yang koin 1. Oke teman-teman, untuk teman-teman yang belum tahu, aku di sini tuh ini penghasilan dari suami dan aku. Aku ibu rumah tangga, tapi aku juga merangkap sebagai business owner cialah. Maksudnya masih bisnis kecil-kecilan sih, jualan makanan kayak gitu, jajanan, kue kering kayak gitu. Apalagi sekarang mau lebaran kan, aku jualan makanan gitu. Dan di sini aku nggak sebutin ya penghasilan berapa, karena untuk menjaga privasi aja dan saling respect aja gitu ya, saling menghormati, menghargai aja. Nah, di sini aku nambah lagi sinking fund, isi untuk sinking fund eating out, untuk makan di luar. Aku di sini nambah 60 berapa ya? Aku lupa. Bentar, kita lihat aja. Oh ya, untuk eating out ini
Maret ini aku ada 3 hal penting, acara penting, 3 acara penting. Yang pertama itu aku NIF tanggal 4 Maret sama suami, ini pernikahan. Lanjut lagi ada ulang tahun suami dan ulang tahun mama. Jadi aku ngerasa kalau untuk makan di luar tuh kayak harus budgetnya agak gede gitu, biar gajian tuh uang pos-posan yang dari dompet cash envelope itu nggak keganggu gitu. Jadi aku ambilnya dari Singing Fun ini aja. Dan di sini aku sadar ternyata ada yang kurang dan aku salah. Ternyata aku tadi simpan 10.000 sebelah aku dan aku lupa nggak masukin ke situ. Jadi udah bener, sekarang udah bener lagi. Oke, di sini aku masih ngitung. Nah, udah beres ini, kayaknya udah beres, sinking fund-nya udah beres. Alhamdulillah gajian bulan Februari itu nyisanya lumayan sampai aku bisa ngisi sinking fund yang baru dan butuh untuk diisi gitu, yang aku utamain. Sekian, makasih banyak teman-teman udah nyempetin nonton sampai beres. Ini panjang banget ya, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.